Alam adalah seperti yang kita tahu bahwa Tuhan Yang Maha Esa telah menciptakan alam semesta. Jadi alam ini sudah wujud, sudah ada ketika kita belum ada. Di dalam semesta ini ada karena diadakan oleh Yang Maha Kuasa. Anak-anak di sini pernah mendengar Pancasila? Pancasila yang nomor pertama itu apa bunyinya, anak? Oke. Pertama adalah ketuhanan Yang Maha Esa. Lalu yang kedua apa, anak? Oke, pemahaman yang hadir. Kemudian yang ketiga apa? Persatuan Indonesia. Indonesia. Kemudian yang keempat? Yang kelima? Nah, dari Pancasila ini kita bisa melihat anak-anak, ini ada gambar Pancasila di sini. Bisa melihat Pancasila di sini. Yang pertama yaitu adalah ketuhanan Yang Maha Esa. Kenapa sih ketuhanan itu ditaruh paling awal sendiri? Kenapa? Ada yang tahu? Karena sistem ketuhanan ini ditaruh paling awal, paling atas. Karena ketuhanan merupakan sebagai kausa prima dari segala bentuk yang ada, yang tidak ada, diadakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Bentuknya di sini dilambangkan dalam Pancasila yaitu bintang. Oke, itu anak-anak. Kemudian yang nomor dua ada kemanusiaan yang hadir. Jadi yang namanya manusia, anak-anak, yaitu harus memiliki sikap yang beradab. Manusia harus beradab. Karena manusia beradab, manusia disebut sebagai manusia. Ya. Tapi sifat dari manusia ini adalah yang beradab. Ini bagus sekali. Mas, lupa saya. Gimana? Ya, kalau yang kurang ajar, kurang itu berarti belum apa namanya, ibaratnya itu mungkin pendidikannya kurang, gitu ya. Itu maksudnya yang nakal itu siapa? Oh, nggak apa-apa. Maksudnya kan. Oke, yang ketiga, di sini ada gambar pohon beringin. Yang mana, Pak? Pohonnya mana? Pohonnya kasih. Yang ketiga itu persatuan Indonesia. Tapi tahu kenapa? Gambar Pancasila yang ketiga dilambangkan oleh pohon beringin. Ada yang tahu? Karena
padu itu pasti kuat. Jadi kalau kita dengan apa namanya pepatah bersatu teguh bersama itu, maka kalau kita bersatu kita akan kuat. Tapi kalau kita berpecah belah maka kita akan runtuh. Kemudian ada gambar banteng di sini ya. Ada gambar banteng teman-teman. Coba nomor dari Pancasila Bang, bunyinya geraknya Bang. Kenapa yang nomor 4 ini kerakyatan yang dipilih oleh hikmah. Jadi kita ini masuk negara itu yang pertama kita harus berdaulat ya. Berdaulat itu namanya negara merdeka ada yang namanya memiliki rakyat. Jadi rakyat itu harus ada pemimpin. Siapa yang memimpin saya? Relawan pertama kali ini. Ideologi negara ini yang berdasar Pancasila ini, negara ini telah membentuk membentuk yang namanya Dewan Permusyawaratan Rakyat. Ini jadi rakyat itu dimusyawarahkan melalui lembaga MPR, diwakilkan oleh DPR. Nah kemudian yang terakhir ada gambar kampas dan juga padi Pancasila yang kelima. Bunyinya apa anak-anak? Keadilan sosial. Jadi yang namanya satu negara itu ya pemimpin atau pendasar hukum dari suatu negara itu haruslah adil, maka untuk seluruh rakyat Indonesia. Makanya digambarkan kampus dan juga padi ini lambang kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Nanti kasih ke Bapak ya. Mau diantarin ke presiden ya Pak. Kalau mau ke presiden nanti udah. Iya. Dalam Pancasila ini anak-anak itu ada lambang burung Garuda. Burung Garuda bagian leher itu ada berapa anak-anak? Ada nomor lain? Ada berapa? Bagian leher anak-anak. Bagian leher. 10. Oke, bagaimana? Kemudian bagian sayapnya ada berapa anak burungnya? 17 itu artinya simbol anak-anak. Artinya apa? 7 dalam bahasa Jawa artinya itu. Dalam bahasa Jawa itu artinya pitulung. Apa namanya? Pitulung itu artinya meminta pertolongan. Awas banget. Ya. Kemerdekaan Indonesia yaitu pada tanggal 7 Agustus 1945
pohon ya. Namanya pohon kan nggak tahu ya. Pohon ini masih simpang siur. Masih simpang siur. Burung Garuda ini cuma satu. Kemudian ikut rakyat Indonesia dalam apa namanya membebaskan Indonesia dari penjajahan Belanda. Oh iya, itu perang. Ya, burung Garuda ini ikut perang dulu. Saya lupa orang pasukan Belanda nggak akan mati. Ya ampun. Yang mati-mati. Karena burung Garuda ini menyimpan perisai yaitu gelombang macam. Jadi ditembak mati-mati kemudian dibawa pakai tank itu ya. Sudah mati-mati. Mamanya dari Pak. Mamanya dari. Saya kapan tahu. Pasukan Belanda menembak burung Garuda dengan peluru emas. Yang berapa? Peluru emas sehingga burung Garuda ini bisa mati. Burung Garuda ini mati ketika ditembak peluru emas. Ternyata kelemahannya dari burung Garuda itu adalah ini pohon ya namanya. Balik pohon. Ya, pohon. Nah, itu tadi tentang alam dan sosial. Alam semesta ini seluruh alam sekitar jagat raya ini diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa. Mulai dari tumbuhan, makhluk hidup, flora dan fauna, semuanya itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalian alas-alas ini masih sehat kan? Harus ya? Ya kita nggak terlalu musik, kita refreshing dulu ya. Kita nyanyi. Oh boleh, Bentar ya. Sudah masuk ya? Oke, kita refreshing dulu. Kita nyanyi lagu Girna Pramuka. Ya. Ada yang apa? Girna Pramuka. Nah, kita baru. Oke.
sehat terdapat pada tubuh yang kuat. Orang tuanya jiwanya jiwa yang sehat sudah ya, booking dulu. Berarti yang kita yang pertama berarti nggak ada kurang tepat di dalam sehat jiwa yang sehat di dalam yang Ada nggak? di dalam yang sehat di dalam yang sehat. Nah itu betul kan? Tadi Ya, betul. Apa tadi anak-anak? Jiwa yang sehat di dalam tubuh yang sehat. ya di dalam terdapat pada tubuh yang sehat. Nah, kalau tubuh kita sakit, maka juga kita juga kan orang sakit banyak sakit ya kayak gimana ya orang per gitu. Ibaratnya begini, kalian pulangan mengerjakan soal, tiba-tiba tangan kalian kena sikat, udah konsentrasi sudah ya, karena jiwanya sudah tersenyap kita sih ya, sudah selesai. Tersayang itu karena itu lagi Pak, itu tulisannya yang saya cari di sana di kolom. oh ya gimana Pak? Sana. Ini ya Pak? Sana. Sana incorporate itu kabar lagi Tidak, jiwa yang sehat di dalam tubuh yang sehat. oke, sekali lagi Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. oke, sekali lagi Jiwa yang sehat terdapat tubuh yang sehat. oke, kita jalan dulu. Jiwa yang sehat ya. Ya masih kembali ke Reko ya. Alam sosial. Alam sosial dan sosial. Yang tadi kan alamnya sudah, sekarang sosial. Sosial itu apa anak? Sosial itu apa? Betul, itu sudah termasuk sosial. Lingkungan rumah betul, tapi saling berinteraksi. Kalau lingkungan rumah bukan sosial namanya. Ya, itu namanya pemukiman. Maka dari itu harus dapat sosial. Terkait dengan ilmu sosiologi, sosiologi artinya ilmu apa ya Nana? Yang mempelajari tentang alam itu namanya sosiologi. Oke, kita bereskan dulu yang sosialnya dulu, kita kembali ke alam ya anak. Nah, pada alam mari kita kenali hewan-hewan di sekitar kita. Nah, ini juga termasuk alam. Mari kita kenali hewan-hewan di sekitar kita. Ada yang tahu hewan di sekitar kita apa saja? Ayam, kucing, anjing, bebek, dan
berdampak pada hewan-hewan pelihara. Bapak, tapi hewan yang ada di lingkungan sekitar kita. Contohnya pada gambar ini anak. Ini adalah hewan-hewan yang dipelihara. Kadang kita sering lihatnya itu apa? Kadang sering kita lihat. Ini tidak ada biasa yang tapi ada anjing apa betul? Ada yang tahu? Ini anjing yang bodoh. Ini betul. Ini namanya anjing bodoh. Dan hewan-hewan di sini ada anjing, ada burung, ada kucing, ada kelinci, ada marmut. Itu termasuk hewan-hewan